juga solusi kinerja anggaran kabupaten kota kabupaten dan kota Bogor. Kita sudah 3 hari melaksanakan pelatihan, hari ini hari ketiga, dan hari ketiga ini kita akan melakukan kemarin dulu dan kami sudah punya poin-poinnya. Kita akan bagi poin-poinnya. Kami berangkat dari sebuah visi yang dilaksanakan yang disampaikan oleh Bupati Bogor untuk ini 2018-2023, di mana visi beliau itu adalah mewujudkan Kabupaten Bogor yang berdaya saing atau yang memiliki derajat yang sama dengan kabupaten-kabupaten yang ada di sekitarnya. Kabupaten Bogor itu mencapai 43%, sedangkan transferan dari dana pusat yang dalam bentuk DAU itu berjumlah 57%. Nah ini berdasarkan analis kami, jadi dana kalau persentasenya dana transfer dari pusat lebih besar dibandingkan dengan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bogor, sedangkan kita tahu bahwa Kabupaten Bogor ini banyak sekali aset-aset, jadi original income bagi Kabupaten Bogor. Namun kenapa pendapatan asli daerahnya hanya 43%? Hari ini selain kita diskusi expose hasil analisis anggaran, kami mengekspos hasil analisis anggaran. Meskipun memang itu dari sekolah anggaran, tapi kami yakin mereka punya kapasitas dan kami ada di situ untuk mengevaluasi kinerja keuangan Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Kita melihat berbasis ke dokumen anggarannya, baik yang tertulis maupun yang ada di website. Jadi tidak hayalan gitu ya, bukan hayalan, itu kita berbasis pada data yang benar dan ada. Dan kemudian kita menggunakan basis data dari nasional juga, bisa dari Kemendikbud itu menggunakan. Nah, sehingga kita bisa melakukan hari ini. Nah, evaluasi ini penting menurut saya. Meskipun bukan pemerintah yang melakukan, ini CSO. Kenapa CSO? Ini masyarakat sipil ya. Masyarakat sipil adalah penerima manfaat dari anggaran. Kalau kita melihat logika anggaran itu kan bukan logika anggaran, bukan untuk pemerintah sebenarnya. Pemerintah adalah penyelenggara yang menyampaikan anggaran itu ke publik. Nah, publik sebagai penerima manfaat. Nah, hari ini penerima manfaat itu mengevaluasi pemerintahnya, gitu. Apakah anggaran itu sampai ke mereka, sampai ke publik, ke kami, gitu ya. Nah, hasil dari analisis teman-teman ini ternyata betul faktanya bahwa anggaran itu 60% itu masih berputar di pemerintah gitu, baik dalam bentuk gaji maupun dari personal kantor, gitu kan, untuk ATK, jalan-jalan, studi banding dan lain sebagainya, makan minum, parfumnya wali kota gitu kan, parfumnya dinas, gordennya dinas, mejanya apa dan alat-alat yang lain itu masih 60% ketimbang ke publik yang publik hanya dapat sekitar 30% gitu. Belanja operasional itu adanya hanya di kantor dinas itu, di kantornya bupati dan di kantor dinas yang sekecil itu bila dibandingkan dengan luasnya Kabupaten Bogor, kecil sekali. Tapi di sinilah uang berputar 60%. Yang terputar di luasnya 40 kecamatan Kabupaten Bogor hanya 30%.